السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان خليفة في الأرض والذي جعل كل شيء اعتبارا للمتقين وجعل في قلوب المسلمين بهجة وسرورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Jemaah-jemaah yang berbahagia, siang ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat. Meskipun tentu saja ada kekurangan yang melingkupi, namun hal tersebut tidak menghalangi untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu perintahnya, yakni salat Jumat berjamaah. Dengan tetap menjalankan perintah ini ada sebagai bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya atau taqwa Allah. Dan itu juga yang selalu diingatkan para khatib ketika mengawali khutbah Jumat. Dengan demikian, betapa pentingnya takwa sehingga harus diingatkan setiap pekan. Dengan demikian, marilah di hari istimewa ini kita terus berupaya meningkatkan takwa tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat di atas Allah menegaskan agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik secara fisik disebabkan kurang gizi dan kekurangan perawatan kesehatan, lemah mental berupa kurang pendidikan agama, lemah keterampilan sehingga kurang dapat memberdayakan diri dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kelemahan lain. Sebagaimana dimaklumi, pendidikan anak agar potensi baiknya tumbuh dan berkembang merupakan suatu yang penting. Syekh Nawawi Bantani dalam Tanqihul Qaul menjelaskan tentang keutamaan pendidikan anak dalam bab ke-31. Dalam kitab ini disebutkan beberapa keutamaan mendidik anak. Yang pertama, pendidikan akhlak bagi anak sehingga anak tersebut memiliki akhlak yang mulia merupakan pemberian orang tua yang paling utama. Mendidik anak dengan memperhatikan, menegur, mengancam dan memukulnya bila diperlukan agar anak berakhlak baik merupakan suatu yang utama dan dipandang sebagai pemberian orang tua yang paling utama dibandingkan dengan pemberian lain, karena akhlak mulia dapat mengantarkan seorang hamba menjadi raja. Barangkali kita bertanya-tanya, sedemikian pentingnyakah akhlak dalam kehidupan seorang? Seorang penyair menyatakan bahwa keberadaan suatu bangsa adalah bila akhlaknya tegak. Bila akhlaknya rusak, maka bangsa tersebut akan binasa. Jepang maju dalam bidang teknologi dan ekonomi adalah karena akhlak mereka yang mengagumkan. Mereka sabar dan disiplin dalam menggali dan mengembangkan ilmu. Di mana-mana orang Jepang berusaha menambah ilmu dan informasi dengan membaca. Sekarang mari kita pikirkan, dapatkah suatu bangsa meraih kejayaannya jika orang-orang di dalamnya memiliki akhlak yang rusak? Dapatkah suatu bangsa akan maju bila anak-anak yang ada di dalamnya tidak menghormati orang tua dan gurunya? Sebaliknya, sebagaimana bila orang tua dan guru pun tidak menyayangi dan memperhatikan anak kandung dan anak didiknya. Dapatkah suatu bangsa akan maju bila anggota masyarakatnya tidak memiliki akhlak berupa syukur kepada Allah dengan ibadah dan ketaatan? Apa yang akan terjadi bila orang-orang mempunyai sifat malas, tidak mau bermujahadah,
berjuang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar dan negaranya. Betapa baiknya orang tua yang dapat memfasilitasi anaknya dengan handphone, uang yang cukup, kendaraan, rumah dan sebagainya. Namun seandainya orang tua tidak mendidik akhlaknya, maka pemberian tersebut menjadi tidak ada nilainya. Seorang anak yang rusak akhlaknya menghabiskan biaya yang sangat mahal. Seorang anak yang berakhlak buruk dapat mengambil harta orang tuanya tanpa izin, menjual kendaraan, alat elektronik dan apa saja yang ada di rumah, dan bahkan dapat memaksa orang tua untuk memenuhi keinginannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Betapa hancur hati orang tua yang diancam dengan dikalungi celurit oleh anak kandungnya sendiri. Anak yang bermasalah akan menjadi beban bagi orang tuanya. Seorang anak yang berakhlak buruk dapat membuat orang tuanya yang kaya jatuh menjadi miskin, sakit-sakitan dan menderita secara fisik dan mental. Anak yang bermasalah bahkan dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitarnya, membuat keonaran dan menjadi biang masalah yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Beruntunglah orang tua yang diberi rezeki berupa anak, lalu dididik akhlak dan ilmu pengetahuan, sehingga anak tersebut akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Sebaliknya, sungguh rugi orang tua yang melantarkan anaknya bodoh dan berakhlak buruk, karena segala dosa yang dilakukan anak tersebut akan ditimpakan juga kepada orang tuanya yang masa bodoh pada pendidikan anaknya. Sekolah-sekolah berasrama kini berlomba-lomba menawarkan karakter building, pembangunan karakter atau akhlak mulia dan unggul kepada masyarakat. Di samping mutu pendidikan, mengingat betapa pentingnya masalah akhlak. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, mendidik anak pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah 1 sa' atau sekitar 1 liter setiap hari. Syekh Nawawi mengutip perkataan Imam An-Nawawi yang menyebutkan, bila anak dididik, maka akhlaknya yang mulia dan ibadahnya yang benar akan menjadi sedekah jariyah bagi orang tuanya. Sedangkan sedekah 1 sa' pahala, 1 sa' pahalanya terputus bila tidak lagi dilakukan. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya, bahkan sekalipun pelakunya sudah meninggal dunia. Orang tua yang bekerja keras mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang saleh, maka anaknya tersebut kedudukannya seperti sedekah jariyah bagi orang tuanya. Doa anak saleh terus mengalir kebaikannya untuk orang tuanya, sekalipun orang tuanya tersebut sudah terbujur di dalam kubur. Mendidik anak bukan hanya menambah pengetahuan kepada anak, namun juga mengarahkannya agar memiliki akhlak yang baik. Adab. Menurut Al-Alkimi, sebagaimana dikutip oleh penyusun kitab Tanqihul Qaul, ialah berkata dan berbuat yang terpuji. Pendapat lain menyatakan, akhlak ialah menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, menghormati orang yang lebih banyak ilmunya dan mengasihi orang yang kurang ilmunya. Yang ketiga, menyayangi anak dapat mengantarkan seorang untuk masuk ke dalam darul farh, tempat kebahagiaan yang berada di dalam surga. Tidak semua penghuni surga dapat masuk ke dalam darul farh. Tempat tersebut khusus untuk orang tua yang membahagiakan anaknya, baik anak lelaki maupun perempuan. Berbahagialah kebahagiaan dengan anak-anak. Bermain, tersenyum dan tertawalah bersama anak-anak saat pergi jauh, baik karena pekerjaan maupun silaturahim. Maka bawalah oleh-oleh yang dapat membahagiakan hati anak-anak kita. Bawalah buah-buahan, makanan, pakaian atau mainan yang disukai yang dapat membuatnya bersukacita. Syukuri karunia anak. Syekh Nawawi menulis bahwa memandang anak-anak dengan syukur seperti memandang wajah Nabi. Apakah karena sayang, maka kita tidak boleh memarahi dan memukul anak? Adakah seseorang ibu kebingungan
dan marah besar karena anaknya yang masih kelas 3 SD belum pulang ke rumah padahal sudah pukul 10 malam. Anaknya tidak memberitahu kemana akan pergi. Begitu pulang, ibu tersebut menangis dan memukuli anaknya dengan sapu lidi. Setelah ditanya, anaknya menjawab dari tempat internet bersama teman-temannya. Hukuman tidak berhenti pada pukulan saja. Anaknya juga dikurung, dimasukkan ke dalam kamar dan dikunci dari luar. Apakah ibu tersebut telah menggunakan cara yang benar dan tepat dalam mendidik anaknya? Dalam mendidik anak perlu keseimbangan antara sikap lemah lembut dan tegas agar anak dapat diarahkan menjadi anak yang berakhlak dan berbakti. Memukul anak memang termasuk bagian dari mendidik anak. Syekh Nawawi juga menuliskan bahwa usia 6 tahun anak dididik tata krama, usia 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya, dan usia 13 tahun dipukul bila tidak mengerjakan sholat fardu. Akan tetapi, kalaupun memukul terpaksa dilakukan kepada anak, hendaknya dengan cara yang benar. Misalkan jangan memukul anak di depan umum karena akan menjatuhkan harga dirinya. Jangan memukul anak pada wajah karena merupakan anggota tubuh yang paling mulia bagi manusia. Wajahlah yang paling mudah dikenali dari seorang. Cedera pada wajah merupakan aib besar. Juga jangan memukul yang menyakiti atau melukai. Pukullah dalam rangka mendidik dan dilakukan tanpa disertai kemarahan, namun betul-betul karena sayang. Bila memungkinkan, lebih baik hindarilah menghukum dengan pukulan. Dr. Nasir Umar bercerita dalam bukunya Silsilatul Buyut Al-Mutmainnah. Beberapa hari yang lalu, saya berbincang-bincang dengan seorang pemuda yang saleh. Saya bertanya kepadanya tentang bagaimana cara orang tuanya mendidiknya. Pemuda itu begitu bangga terhadap ayahnya. Ayahnya belum pernah memukulinya, kecuali pukulan yang sangat tidak layak disebut pukulan. Gunakan kasih sayang dalam mendidik anak. Perhatikan ucapan Nabi Nuh kepada anaknya yang durhaka. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Perhatikan sekali lagi, Nabi Nuh berkata kepada anaknya yang kafir, wahai anakku, ya bunayya. Ia menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Nuh tidak menggunakan kata-kata kasar seperti hai anak nakal, hai anak durhaka, hai anak kafir. Tidak. Hal yang tidak kalah penting dalam mendidik anak ialah keteladanan. Berhasilkah orang tua yang melarang anaknya keluyuran malam padahal dirinya melakukan hal tersebut? Berhasilkah orang tua menyuruh anaknya sholat berjamaah padahal dirinya selalu sholat di rumah? Berhasilkah orang tua yang menyuruh anaknya rajin belajar padahal dirinya tidak pernah membaca buku di hadapan anak-anaknya? Berhasilkah orang tua yang menginginkan anaknya menghormatinya sementara ia sendiri tidak menghormati ayah ibunya? Ibda' binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh perbuatan lebih efektif, lebih berpengaruh daripada perkataan. Kalau ingin anak belajar salat subuh berjamaah, maka bangun dan ajaklah ia ke masjid atau musalla. Buktikan bahwa kita sebagai orang tua bukan hanya mampu menyuruh, namun juga memberikan teladan. Kalau ingin anak rajin membaca Al-Quran, maka berikanlah contoh kepadanya bahwa kita rajin membaca Al-Quran. Dan ajaklah ia agar juga rajin membacanya. Untuk mengajarkan pentingnya silaturahim, maka ajaklah anak-anak bersilaturahim kepada orang tua, saudara, guru, murid, teman, maupun lainnya. Syekh Nawawi Bantani dalam menjelaskan bab mendidik anak ini tentu saja sangat berharga karena memberikan prinsip dan motivasi yang bersifat umum agar kita mendidik anak dengan benar. Kitab yang berjudul Kaifa Nurabbi Abna'aka Hadzal Zaman, yang diterjemahkan bebas oleh penerbit Pustaka Rahmat Bandung menjadi ibu,
Bimbing Aku Menjadi Anak Soleh termasuk buku yang menarik, karena buku tersebut merupakan pengalaman penulisnya dalam mendidik anak selama 20 tahun, dan di dalamnya juga dilengkapi dengan pengalaman pendidik dan orang lain. Di buku tersebut misalkan dijelaskan hubungan antara perilaku orang tua dan jiwa anak. Orang tua yang overprotective, selalu ikut campur, menyebabkan pribadi anak menjadi lemah karena semuanya dikendalikan oleh orang tua. Anak tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua, orang tua yang memanjakan dan selalu menuruti keinginan anak, maka dapat membuat anak menjadi lepas kontrol. Anak biasa dimanja sehingga tanpa batas dan semaunya sendiri. Yang ketiga, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan orang tua membuat anak menjadi pribadi yang penakut dan ragu. Di antara bentuk kekerasan fisik ialah pukulan, tendangan, siksaan fisik lainnya. Adapun kekerasan psikis, kejiwaan, seperti orang tua yang berteriak-teriak, marah kepada anaknya. Disebutkan terdapat bukti-bukti kuat ada hubungan kepribadian antara anak yang suka membuat onar dengan ibunya yang sering berteriak ketika marah. Yang keempat, orang tua yang mempunyai banyak anak dan bersifat pilih kasih kepada anak-anaknya, maka menumbuhkan rasa cemburu, benci dan dendam bagi sebagian anak. Hadirin yang berbahagia, mengingat betapa pentingnya pendidikan anak, maka kita hendaknya serius dalam mendidik anak-anak. Janganlah menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada lembaga pendidikan semata. Peran orang tua tetap dibutuhkan untuk melahirkan anak-anak soleh yang otaknya cerdas, hatinya lurus, dan mempunyai keterampilan yang memadai. Para kiai dan ustadz di sekolah, pesantren dan orang tua, masyarakat juga diharapkan dapat memikirkan untuk melahirkan karya baru berupa kitab kuning tentang pendidikan anak, Tarbiyatul Aulad, yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Demikian uraian khutbah ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين المرسلين وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.